Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Selamat tahun baru 2021. Semoga 2021 semua resolusi dan harapan baru bisa terlaksana ya. Nah, di awal tahun 2021 ini saya akan ngerumpi bareng Lutfi Agizal dan Nadia membahas tren kecantikan 2021 dan metamorfosa para artis ternama. Yuk ikutin aku terus ya. Lutfi Agizal, pemain sinetron berusia 26 tahun ini 17 Desember lalu diduga menyindir Rizky Bilar dan Lesti Kejora lantaran curhat tentang dirinya yang memposting foto pegangan tangan namun disebut haram oleh netizen, tapi yang gendong-gendongan dan belum mahram justru disebut keren dan romantis. Bungsu dari 4 bersaudara ini menuai beragam kontroversi seperti mempermasalahkan satu kata, menjual lagu Anjayani seharga 50 juta, dan putus dari Salsabila hingga cincin tunangannya dikembalikan. Pria yang kini menjalin hubungan dengan Nadia Indri, Putri Pariwisata Indonesia tahun 2019, berusia 24 tahun yang pernah settingan dengan Rio Ramadan dan dituding netizen pakai susuk demi mempercantik wajah dan tubuhnya ini kerap traveling bersama dan memposting foto ala prewedding di akun Instagramnya masing-masing. Seperti apa hubungan Lutfi Agizal dan Nadia Indri saat ini? Dan apakah Lutfi masih ingin mencari sensasi di tahun 2021? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Dan hari ini sudah ditemani oleh Dr. Friska dari Klinik Dharma Pro Jakarta dan ada calon pengantin baru yang udah foto-foto prewed. Ya, kayaknya mereka udah bener Ciela. Ya elah. Lanjut nih. Insya Allah lanjut. Ini yang mana? Kalian sebenarnya hubungannya ibaratnya apa sih? Settingan yang alamiah atau gimana sih? Yang enggak melamar di depan TV. Oh, emang ada yang lamar depan TV? Nggak tahu kan aku nggak ngelakuin. Oh iya, iya. Kamu ngelamar tapi udah ngelamar? Kita nggak ada lamaran, maunya langsung nanti Oktober. Tapi orang tua sama orang tua udah komunikasi. Yakin? Ya, oke. Oke dok, dirawat nanti ya. Tapi sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu hal yang viral ya. Boleh. Kan beberapa waktu yang lalu itu ramai diperbincangkan ketika Lesti itu dinobatkan sebagai wanita tercantik nomor 5 di dunia versi, apa nih namanya tuh? Versi Top Beauty World ya, di posisi kelima. Walaupun ada yang pro kontra bilang katanya Top Beauty World itu ajang apa sih? Kayaknya ajang yang meniru ajang lainnya yang lebih besar gitu ya. Tapi kan tetap aja ya dok ya, gitu. Dokter sendiri kalau waktu saat mendengar berita itu gimana reaksinya dok? Kan Lesti sering perawatan juga ya di klinik Iya, Pro. kalau menurut aku nominasi seperti itu memang punya kriteria masing-masing ya, dan nggak ada yang salah dengan itu gitu loh. Namanya kriteria kecantikan, setiap orang punya kriteria masing-masing, dan kalau memang Lesti memenuhi kriteria yang mereka tetapkan, Ya pasti bisa masuk kenapa ya. enggak gitu. Mengalahkan Lisa Blackpink kalau di ajang itu ya, mengalahkan siapa lagi, Angelina Jolie gitu ya. Raisa. Aku aja nggak masuk. Kalau kamu Lutfi Agizal ketika baca itu Lesti loh, di antara semua perempuan itu Lesti yang Menurut masuk. aku luar biasa. Bangga. Oh ya. Sebagai warga negara Indonesia bisa mengalahkan artis-artis dari luar negeri. Kamu kenal sama Lesti? Kenal, 4 tahun dulu kan aku pacaran sama sahabatnya dia. Oh terus? Terus ya udah. Sering ketemu? Sering ketemu. Terus sekarang emang cantik banget. Gitu. Cantikan mana dia sama mantan kamu sebenarnya? Lah menurut kamu loh. Karena pilihannya ada 2. Tentunya cantikan mantan saya. Karena dulu kamu pacaran sama dia. Karena aku dulu Tapi kamu bukan Top Beauty World ya. Tapi dia nggak masuk Top Beauty World. Nah, tapi ini aku salut ya. Dia bisa masuk top 5 dunia. Itu aku pengen cari tahu perubahan perawatannya, perubahan fisiknya, perawatannya itu di mana? Aku pengen cari tahu. Kok bisa ngomong perubahan? Menurut kamu dia dirubah? Soalnya pada saat 4 tahun yang lalu belum secantik ini. Oh. Gitu. Oh, beda. Belum secantik ini. Karena dulu tapi dulu cantik. Iya. Tapi sekarang jauh lebih cantik. Dulu tuh kayak waktu pertama kali berarti umur berapa ya dia ketemu, masih lebih kecil lagi ya? SMA kalau nggak salah. SMA. Kayak apa tuh? Kesan pertama ketemu Lesti? Masih child. Kayak anak-anak gitu ya. Sekarang terakhir Dewasa banget. Kamu ketemu di mana terakhir sama dia? Di ulang tahunnya dia. Justru malah kalau nggak salah itu sempet dekorasinya aku sempat bantu sama my ex dulu. Terus belum pakai jilbab, pakai jilbab sampai kenalnya hijrah. dari dulu banget ya. Ya. Nadia, kamu kalau dengar Lutfi punya begitu banyak pengalaman dengan saya.
soalnya dia sering sharing-sharing gitu kan. Maksudnya sharing apa nih? Karo- Sharing pengalaman. Dia sering cerita pengalaman masa lalunya gitu? Iya. Sama my tentang- ex-nya? Iya, my ex-nya. Kamu nggak cemburu? Enggak, biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja. Kamu sendiri, kamu Lesti masuk top 5, kamu pengen nggak sih sebagai cewek ada kayak aku gitu masuk situ? Kayaknya sih itu tantangan besar ya. Pasti kayak disorot banget. Jadi aku mending yang biasa-biasa Mending aja enggak ya? lah. Tapi kalau Daripada disuruh diomongin pilih, pro kamu kontra ya? pengen targetnya nomor berapa? Nah, Kalau kira-kira masuk? dia nomor berapa? Kalau ada 100, dia nomor berapa? Kalau aku bilang dia nomor 6, Nomor 6. Lesti nomor berapa? nomor 5. My ex nomor berapa? Nomor 7. Your ex. Tadi katanya lebih cocok. Soalnya kenapa dia nomor 6? Karena dia nggak bisa nyanyi, kalah 1 poin aja. Oh, yang satu, Kalau yang 5 kan bisa nyanyi. yang 7? Yang 7 bisa nyanyi, tapi nggak masuk 5. Mulai mancing nih, gue deg-degan ini. Kan dia sendiri yang alasannya gitu. Gimana sih? Aduh, salah lagi. Gemeter. 150 Juta orang yang menghujat. Nah, dok kan itu katanya kriterianya itu mereka bilang katanya ada pakai alat gitu dan itu berdasarkan namanya rasio ideal global untuk standar kecantikan. Dokter pernah dengar nggak sih ada rasio global kecantikan gitu? Kalau untuk menetapkan kayak wanita-wanita cantik itu sih sebejujurnya aku nggak pernah dengar. Tapi di dalam dunia kecantikan sendiri kita memang menggunakan beberapa rasio-rasio Oh, ada. perbandingan wajah untuk menentukan bentuk wajah yang ideal. Itu memang Misalnya, ada. contohnya. Misalnya bentuk wajah yang dari atas sampai bawah kita bagi ukurannya? 3 gitu. Jadi bagian atas, tengah, dan wajah bagian bawah itu harus seimbang jadi lebih harmonis gitu. Oh, jadi emang ada ukuran Emang ada gitu, ukuran-ukurannya. untuk idealnya gitu ya. Soalnya kalau dalam keterangannya itu Lesti itu masuk 70 wajah terbaik dunia diuji menggunakan rasio ideal global. Terus dia bilang itu ada hasilnya adalah 4.207 dari 5.000 yang menunjukin, jadi titik ya, yang menunjukkan bahwa dia itu masuk ke dalam kriteria itu rasio. Tapi emang ada ya bagian-bagian Memang ada. mata gitu, jauh jarak antara mata kiri mata kanan gitu? Iya, kita punya perbandingan-perbandingan lah, kita punya rasio-rasio yang memang menunjukkan oh idealnya tuh harusnya seperti ini. Idealnya gitu. Jadi idealnya itu apa? Seimbang? Ya, Sinkron? seimbang. Seimbang? Kanan dan kiri diusahakan simetris misalnya, kemudian bagian atas, tengah, dan bawah itu juga harus seimbang satu sama lain. Kalau simetris semuanya berarti rata dong, Dok. Kan simetris. Simetris, bukan rata. Simetris itu artinya sini ke sini sama sini ke sini sama. Oke, baik. Nah, Dok, ini kan Lesti kan tadi Lutfi kan bilang memang Lesti itu dulu aku juga kenalnya waktu Lesti masih kecil Belum hijab, banget ya. gitu ya. Terus sekarang juga wajahnya tuh beda, semakin dewasa semakin cantik dan juga dia rajin perawatan. Gitu. Perawatan apa aja? Kalau kita lihat metamorfosanya Lesti nih, coba kita lihat ya. Nih dulu waktu masih lebih muda, lebih cabi gitu ya. Terus dirawat, kulitnya menjadi lebih cerah, lebih tirus ya. Dagunya juga lebih terlihat lancip. Pipinya juga kayak kelihatan lebih tinggi ya, mungkin karena tulang pipinya kelihatan lebih tinggi. Nah, ini lebih shape-nya shape lebih banget. V lagi gitu ya. Kulitnya juga lebih cerah. Nah, setelah dipakai hijab tuh bentuk wajahnya jadi lebih terlihat lagi. Nah, apa aja sih, Dok, kalau boleh tahu perawatan yang dilakukan oleh Lesti itu? Jadi kita di klinik itu punya 2 macam perawatan. Biasa kita bagi 2, itu antara yang pertama itu contouring, itu bentuk wajah, dan yang kedua itu skin quality atau kesehatan kulitnya gitu. Lesti memang kita rawat dua-duanya. Jadi mainnya itu udah botox, filler, kemudian Benang juga? infus, benang juga, kemudian suntik-suntik look skin booster itu untuk menjaga kesehatan kulit lah. Semuanya udah Semuanya sudah dikerjakan lah pernah dalam dikerjakan. batas yang Sesuai usianya? sesuai dengan ya kebutuhannya. Oke, dokter sebagai dokter yang ikut merawat gitu, gimana rasanya agak yang ikut seneng gitu ya? Ya pasti senang sih. Soalnya meskipun nggak masuk di dalam kategori itu, tapi
sebagai dokternya kita juga dapat beberapa komplimen lah dari orang yang melihat perubahan yang baik pada Lesti gitu, baik dari segi kulitnya, kemudian dari bentuk wajah juga yang semakin bikin dia kelihatan lebih segar, lebih cakep lah. Oke. Nah, berarti kalau ini dia bisa juga dong. Nih calon pengantin, bagusnya diapain kalau calon pengantin ini kurang apa dok? Kiri kanannya apa yang perlu disembangkan? Kalau Terlalu cabi, untuk Nadia paling Pipinya? butuh botox sedikit. Di mana botoxnya? Botox area mata, kemudian daerah rahang. Supaya apa rahangnya? Rahangnya supaya lebih kecil sih. sedikit. Aku emang terlahir kotak sih rahang aku. Nah, selain itu juga ada yang kita lihat metamorfosanya ya. Ada Ayu Ting Ting juga nih ya, yang aduh nggak tahu nih kapan hari jadinya ya. Kita lihat nih wajahnya. Ini juga termasuk yang rajin perawatan. Terus kita lihat juga perubahan wajahnya semakin glowing ya. Bentuk wajahnya coba kita lihat. Nah, ini juga ya, kontur wajah juga sama, dagunya lebih V-shape gitu ya. Bukan lancip tapi V-shape. Oke. Nah, kalau udah kotak-kotak ini siapa, Dek? Oh, perut bisa jadi kotak-kotak masih, Dok? Kalau kotak-kotak sih sebenarnya Harus olahraga targetnya juga ya? ya dibantu pakai olahraga lah. Cuma bisa dibantu pakai slimming. Serangkaian treatment slimming kita ada infusnya, ada suntikannya, ada alatnya juga, ada pil slimmingnya untuk pakai di rumah juga ada. Karena kan kotak-kotak itu otot, supaya ototnya kelihatan, lemaknya harus dihilangkan dulu Ya gitu harus ya. dihilangkan dulu. Gitu, coba lihat perutmu. Oh, tahu. Aku 18 tahun itu sispek ikut kontestan dari Jawa Tengah. Oh iya, lupa. Oh iya, oh berarti sama Lucita mana? Iya benar nggak sih, satu angkatan. Beda 2 tahun. Serius dia? Enggak lah. Enggak, aku 2000 ini L. Laki gitu. Makanya aku bingung mikir. Kalau zaman yang sekarang yang sispek lagi dibuka, gua mau udah ditutup. Kamu dulu itu Apa? yang Iya. susu cowok itu. Iya. Aku itu kontestan sispek paling muda di usia 18 tahun selama 10 tahun kontestan itu ada sampai detik ini. Sampai detik ini, tapi udah nggak kotak-kotak. Sudah agak bulat-bulat. Baik, untuk membuktikan kejantananmu, apakah kamu berani disuntik ya dok? Ya, Berani. perawatannya apa nih dia? Dia apa? Look Skin sama infus. Oh. Buat Nadia tambahan ada botoxnya juga. Oh, look skin, infus sama botox juga ya. Oke, sambil mereka perawatan, sambil tetap ditanya-tanya, tetap dirumpi. No secret. Baik pemirsa, sekarang kita sudah di tempat perawatan di mana Lutfi Agizal akan menjalani suntik-suntik manja, ya kan? Biar wajahnya semakin apa? Tercerah sama lebih kenyal. Bisa mengurangi hatersnya nggak? Bisa Kalau dong. wajahnya lebih cerah gitu agak ngeselinnya agak berkurang nggak sih? Oke, kamu jawabnya setelah kamu siap, whenever you ready ya. Lutfi Agizal, fitnah atau fakta? Bahwa kamu itu nyindir Rizky Bilar dan Lesti saat mereka foto bareng gendong-gendongan. Giliran gue lagi posting pegangan tangan, dibilang haram. Edukasi itu mengenai pacaran, dosa. Giliran ada yang posting gendong-gendongan masih belum muhrim, dibilang wow keren, romantis. Fitnah. Nggak nyindir. Enggak. Kenapa gendong-gendongan? Karena banyak kok yang melakukan hal itu, tapi pada bilang romantis, tapi giliran aku cuma pegang tangan foto dibilang haram, Mungkin dosa. Gitu. karena muka kamu belum disuntik itu. Iya benar. Muka kamu kalau kamu yang lakukan tuh agak sedikit mengundang reaksi kritik gitu Oh kan. berarti berperanku bagus. Jadi bukan nyindir kan, soalnya Nah. barusan sih sebelumnya Rizky Bilar sama Lesti fotonya gendong-gendongan dengan caption berawal dari pertemuan yang tak disangka-sangka hingga akhirnya tumbuh rasa gitu. Bukan yang itu. Bukan. Niru-niru deh, nggak nyindir. Enggak. Niru siapa? Nggak tahu ya. Kenapa nggak posenya yang lain aja? Kenapa justru pose itu? Udah tahu pasti kamu akan mengundang komen netizen kalau fotonya sama. Sakit? Tahu nggak? Aku sebenarnya takut sama jarum loh. sebenarnya. Ya kalau ditanya kan biar kamu distract gitu loh. Aku menjaga pride. Pride sebagai pria. Kenapa fotonya pilih yang sama sih? Nggak foto gaya lain aja? Aku intinya nggak nyindir mereka ya, tapi aku sebenarnya tuh kesel banget tapi sama netizen. Oh ya. Karena netizen
ketika di tempat aku malah bilang dosa, haram, belum muhrim. Ya aku seneng dikasih tahu Ada yang seperti itu. ngingetin, ya? Ngingetin, I thanks for netizen. Tapi ketika ada orang lain, saya berharap juga mendapatkan hal itu supaya kita bisa jadi lebih baik lagi sama-sama gitu loh. Alhamdulillah, rezeki orang beda-beda. Oke, kita ke Nadia ya. Nadia, fitnah atau fakta? Kalau kamu dan Lutfi merayakan hari jadian kamu yang ke-1 dan 2 bulan dengan cara jalan-jalan ke Medan, Lombok, Banjarmasin dan semua yang bayarin adalah endorse. Fitnah atau fakta? Fitnah. Yang bayarin siapa? Bayar sendiri-sendiri dong. Kita no endorse-endorsean, justru malah kita... Bukannya kamu yang bayarin, masa bayar sendiri-sendiri sih? Oh, dia beli tiket, aku Yes. yang bayarin hotel, yang bayarin makanan, yang bayarin transportasi. Saya kan Balance gitu loh. Oh gitu, mahalan mana? Tiket sama tiket promo. Tiket promo. hotel endorse ya cowoknya. Hotel Tiket enggak. promo, hotel endorse. Makan ditraktir sama orang. Nah iya, gitu ya. Oke, fitnah atau kamu tahu nggak kalau Lutfi bikin video yang kemarin gendong-gendongan itu tujuannya apa? Tahu? Nggak tahu ya, kamu rela ya? Ya nggak apa-apa sih, kan dia speak up Oh, untuk iya. ke netizen gitu loh. Jadi Adanya jangan. standar ganda, kalau yang satu diingetin yang baik, kenapa yang satu nggak diingetin yang baik? Iya, kan nggak balance kayak gitu ya. Baiklah. Nadia, fitnah atau fakta ya? Bahwa kamu sebel banget kalau di jalan sama Lutfi, itu pasti kamu yang disuruh nyetir sama dia. Fakta sih. Laki-laki macam apa? Karena emang kebetulan hobi aku kan nyetir. Oh. Jadi dia memanfaatkan situasi itu. Tapi for your information ya, Nadia itu pernah dari Jakarta sampai ke Bali sendirian. Karena kamu Naik mobil nggak sama keluarganya, dan keluarganya cerita, wow, aku nggak percaya, coba, beneran. Akhirnya aku percaya. Terus, laki-laki macam apa ini? Kamu malah ngetes dia suruh nyetir, bukannya disetir. Itu dia begitu karena nggak ada yang nyetirin. oh gitu ya. Setelah ada kamu ya ngarepnya dia kan. Iya sih. Nah. Pasti iya sih. Tapi akhirnya aku merasakan, bentar. Aku merasakan ternyata disetirin enak, soalnya dulu aku selalu nyetirin kemana-mana. Oh, jadi melampiaskan. Balas dendam ceritanya. Sama yang dulu dia begitu, masa sama kamu kalau balas Oh iya. Oh gitu ya. Berarti abis ini pulang sendiri-sendiri. Aduh, dok lanjutin dok, biar nggak ditanya. Lutfi, fitnah atau fakta? Jujur ya, bahwa sebelum deket sama Nadia kamu pernah dideketin Barbie Kumalasari dengan cara dikasih kado uang ratusan juta rupiah. Fitnah atau fakta? Fakta. Dan aku kembaliin uangnya. Kamu dideketin diajak settingan apa gimana? Oh no, pada aku ulang tahun tanggal 21 Oktober kemarin dikasih, lagi syuting di rumah tiba-tiba datang, dia kontak manajer aku, dikasih kado, di bawahnya ternyata ada uang 100 juta dan it's real. Kenapa kamu terima? Ya, karena dia dibawa, uangnya di bawah, aku terima, di atas katanya itu ada dia buat kamu bunga, ternyata ada lapisan di bawah kayak kertas kayak gini. Iya, kenapa nggak diterima? Nggak mau, itu bukan uang aku. Kalau kalian nikah nanti mantan diundang nggak mantan? Harus!